Mau ki cobain, tahan jangan berkedip, 1 menit pasti pedis. Iya. Itulah sehingga nikmat itu bukan handphone, mata. Hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, aduh. Kenapa nalain ini malam? Ternyata bali bola. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya cintai, pasti kita kenal semua Ronaldo, pasti kita kenal Lionel Messi. Itu gajinya Lionel Messi dikumpul semua alumni SMA 4 belum kalah gajinya Lionel Messi 1 bulan. Tuh hebatnya itu Lionel Messi. Tapi apa dia yang jago? Bukan, tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa dia main bola kalau tidak bisa bengkok lututnya? Apa? Mak golok? Tidak bisa. Iya toh? Iya. Mau saya kasih mercy? Mau? Tapi begitu saya kasih langsung lumpuh, tidak bisa gerak. Tidak mau. Berarti yang mahal transportasi bukan mobil, bukan oto, tapi apa? Lutut, kaki ini yang sehat. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Insyaallah. Ibu-ibu, pernah lihat orang dikawak gigi nah? Pernah? Ada tuh kuliah alumni. Ya, mahal beda itu bu. Ada mahasiswaku lagi final tesis pidato, public speaking. Seleh kaget kak. Kebiasaan kuliah pagar jadi kawak. Ini gigi nana kawak. Saya tanya mahal itu dek. Nah bilang mahal ini Ustaz, lebih 40 juta. Saya bilang biar kamu pasang behel 100 juta kalau tidak ada gigimu. Apa mau kau kawak? Apa? Maka yang mahal bukan behel, yang mahal gigi. Dan hebatnya nih gigi kita ibu, mulai masuk sekolah sampai sekarang tidak tumbuh-tumbuh. Bayangkan kalau dia tumbuh seperti rambut, gondrong semua nih dulu. Tidak bisa mau dapat suami kalau gitu. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ada lagi tuh dalam gigi yang hebat. Apa? Namanya saraf. Dia bisa bedakan mana kerupuk mole. Tahu jadi tidak tahu apa bahasa Indonesia itu mole. Hah? Ya, pura-pura ji. Iya toh? Coba bisa dibedakan. Biar kau tutup matamu, kasih ke kerupuk yang mole. Saya tahu kerupuk mole ini. Iya toh? Itulah saraf. Dan menurut ahli saraf gigi itu kalau orang dicabut giginya tanpa dibius langsung bisa pingsan. Begitu sakitnya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ada lagi nikmat satu, nikmat persaudaraan. Iya, saya jago pidato, tapi tidak ada yang nonton gak? Apa? 1 jam saya di sini berapi-api, tapi tidak ada yang lihat. Lewat kepala sekolah, oh mana? Sakit itu dasar. Itu nikmat silaturahmi. Tuhan jelaskan dalam Quran. Salah satu nikmat saya berikan kamu, kalian bersaudara. Nah sekarang baru urusan Ika, baku musuh maki. Bagaimana kamu maju cilaka? Nanda ada proyek di Ika. Kenapa kau tidak mau berjiwa besar sama-sama? Tapi tentu yang di sebelah begitu juga bicaranya. Maka yang baik adalah mari kita silaturahmi, buka peluang sama-sama, jangan pertahankan ego. Kalau salah niat kau masuk di sini pasti capek kau ngurus. Kalau mau jago gagah-gagahan bilang ada uangmu pasti kecewa kau. Kalau mau jago gagah-gagahan bilang saya yang terpilih pasti tidak ada amalmu. Tapi coba kalau kau niatkan baik, ikhlas, mau bantu teman yang lagi cari kerja anaknya, mau bantu yang mau sekolah anaknya, insya Allah Allah turun tunjukkan kamu jalan yang lurus. Kalau mau jago dibilang itu jiko dapat, itawa. Itu jidu dapat, itawa. Itu jidu dapat, itawa. Nah itu jiko dapat, tawa jidu dapat. Maka saya bayangkan tadi ini banyak. Ternyata begini, 3 kelas gini kalau waktu tak sekolah. Iya toh? Maka saya berharap kita bikin yang lebih besar lagi, yang mesti ada solusi di dalamnya. Saya mohon maaf pada panitia,
berkali-kali ketemu saya, bukan bilang saya mau rewel, susah mentong ngatur jadwal. Saya baru tiba kemarin umroh, langsung ke Palu, pulang dari Palu tadi 2 Mei acara selesai. Saya langsung ke sini, malam masih ada, besok pagi-pagi pergi 2 lagi acaraku, baru terbang lagi ke Jakarta. Capek, saya ini laki-laki jarum super, jarang di rumah, suka pergi, tapi bukan Ji Samsu, janji manis nyatanya palsu. Nah, sekarang ayo kita, itu kenapa kita penting bersilaturahmi seperti ini. Jangan datang silaturahmi bergagah-gagahan, jangan datang berhalal bihalal mau pamer, jangan datang halal bihalal mau CB apa? Cinta. Ya itu yang ku masuk. Kelarji cuma ndak selesai. Nah, saya kan dulu saya lupa, kayaknya bukan di sini dulu musola ya. Di sini dulu. Pak Kepala Sekolah, disinilah saya belajar ceramah. Guru saya namanya Pak Alimuddin almarhum dan Ibu Siti Masatin. Ini guru kita. Syukur waktu itu SMA 4 masuk dalam binaan Departemen Agama, menjadi sekolah percontohan pembinaan agama. SMA 4 dulu. Ya, maka disitulah kesempatan saya selalu berlomba. Dan alhamdulillah setiap saya berlomba selalu ke juara 1. Waktu itu. Meskipun waktu itu saya juga sering dibully, tapi waktu itu belum ada namanya bully. Tapi saya lah itu korbannya. Saya pernah ditutupkan pintu dari luar, nggak bisa keluar. Kan saya orang dari kampung ceritanya ini, biar bicara ke Kentara Tongi bicara aku. Ini kampungan ini orangnya, ya toh? Ya dari kampung saya ceritanya kan, dari Pindrang. Masuklah saya di sini. Saya kecil, ya. Dan saya waktu itu sekolah rapi Pak Kepala Sekolah. Sampai kancing atasku pun saya kancing, ya. Kemudian kalau saya pakai celana itu ndak mau, kalau roto itu bekas setrikanya, saya ndak mau itu. Kalau ndak mau kak kotor ini saya kasih kertas di belakang. Rapi memang saya, necis, ya waktu itu. Wah tapi saya kecil, ya sampai sekarang masih kecil juga. Wah ditutupkan saya pintu. Pernah juga saya masuk sekolah, masuk belajar, sholat duha dikasih masuk lipan sepatuku. Untung itu ada Fatimah teman saya, enggak tahu ada kepatek di sini nih hari. Bukan Ima, enggak tahu ada kayak dia bilangnya ada anu di sana, ada di dalam situ anumu, ada di dalam itu lipan. Tapi waktu itu saya tidak pernah membalas. Saya soulmate-ku waktu itu ada namanya Andi Muhammad, sekarang kompol di Polda Sulawesi Barat. Ada namanya Ihsan, sekarang mantan kalau saya tidak salah pernah ke Satpol PP di Makassar, ya. Kemudian Alauddin, sekarang anggota DPR di Kolaka. Kemudian ada lagi namanya Amar Ahmad, itu sekarang doktor, dia di Kementerian Olahraga. Ini temanku selalu sama-sama kemana-mana, sama kak. Ada lagi namanya Ahmad DJ, dia pegawai di kantor gubernuran. Nah kami selalu sholat duha. Waktu itu bunyi bel, sholat duha. Ada pengajian waktu itu kepala sekolah, saya tidak tahu apakah dibolehkan menurut peraturan atau tidak. Zaman itu dulu kita Sabtu atau Ahad kita ada pengajian kokurikuler namanya, pengganti mata pelajaran agama. Maka syaratnya harus ikut pengajian. Maka setiap Sabtu Ahad Ahad sore datang pengajian kita, sholat asar berjamaah, absennya bikin resume pengajian. Saya tidak tahu apakah itu masih boleh dilakukan sekarang. Dari situlah muncul bibit-bibit seperti yang ada sekarang, ya. Nah dari situ kemudian kita belajar dakwah, menjadi MC, ya. Ada perlombaan MTQ kita hadir, Sahril Quran saya masuk. Alhamdulillah bakat-bakat seperti itu lahir di sekolah. Ini yang kita mesti tularkan ke adik-adik. Mereka yang tidak punya kemampuan jangan putus asa. Mereka yang dari kampung jangan kau kecil hati, ya. Mereka yang hidupnya pas-pasan harus kau punya semangat, karena hampir tidak bisa saya melihat orang yang dimanja dengan materi sukses hidupnya. Dia malah jadi pengecut dan rapuh mentalnya. Cakep petarung. Saya jarang, sering jalan kaki saya dari Jalan Harimau ke sini, lewati itu pasar Cidu, Radio Al-Kawakib. Waktu itu Kak Udin jadi pengamanan. Kalau ada bolos, nah pukul ki dulu baru dikasih masuk. Nah ini Kak Udin ada, ya kan? Iya kan?
Waktu itu Masya Allah, kepala sekolah yang saya dapat Pak Lapumula dengan Pak Sapenggong, ya. Tapi waktu itu kita merasa sekolah ini betul-betul dia tidak mewah tapi tidak bawah. Tapi di sekolah ini kita merasa waktu itu adik kelas saya prestasinya basket, ya, seangkatan adik saya, karena saya ada 2 bersaudara di SMA 4 ini. Kemanakan saya juga ada 2. Tinggal waktu itu, waktu pertama kali saya mendarat di Makassar, saya di Yosudarso sini, sampingnya Apotik Sofia. Itu kakak saya dulu situ. Nah, saya lah diajak sekolah di sini karena dekat. Di sini Yosudarso sini. Nah, jalan-jalan di sekolah. Cuma saya cepat tinggalkan. Kenapa? Susah makan di situ. Kenapa? Saya makan orang kampung, anak-anaknya makan orang kota. Saya biasa lihat makanan dalam hatiku, biar saya sendiri habis ini. Nah, ini berlima kilo makan ini. Maklumlah kita orang kampung, biar sedikit lauknya, yang penting banyak nasinya. Ya kan? Saya bilang sama bapakku, cau kau poro cau kak. Bukan tidak cocok, bukan tidak baik, tapi saya merasa makan saya tidak terwakili. Saya pindah ke Jalan Harimau. 9 tahun saya di Harimau. Kalau tidak ada uang PT-PT, jalan kaki. Ada di ujungnya Jalan Harimau itu penjual coto. Ya, ada depannya toko buku siswa, ada penjual coto, ujungnya Jalan Harimau. Itu ada penjual coto di situ. Itu langgananku. Sekarang sudah generasi ketiga. Masih ada sampai sekarang. Di situ masih dia ingat. Pernah saya datang, dia menetes air matanya. Kenapa? Dia ingat waktu itu saya bilang, Daeng, kasih banyak lomboknya sama Irna. Biar ini banyak airnya. Kasih banyak lomboknya supaya sedikit dimakan. Pedis toh? Tapi yang begitu membuat kita jadi petarung. Ini yang mesti ditularkan ke adik-adik kita. Saya mumpung saya masih ingat, Pak Kepala Sekolah, kalau berkenan carikan saya anak yatim piatu di sekolah ini. Syaratnya yatim piatu, kalau ada saya sekolahkan. Biar dia mau sampai S1, S2. Ya, berarti syaratnya bukan IP-nya, bukan kecerdasannya, tapi yatim piatu. Jangan cari gurunya. Karena gurunya pasti banyak yatim piatu kan. Yang sekolah, termasuk teman-teman alumni. Kalau ada kemana kanta yatim piatu, ya, keluarga tak dari kampung yatim piatu, bawa ke saya sekolahkan. Mulai di SDK, SMP, SMA, ataupun kuliah. Ya, nah itulah. Jangan kita bu yatim piatu, memang kita suami kita yang belanjai kalau kita bu. ya. Nah, oke. Poin berikutnya itu bernostalgia. Di belakang dulu warung. Di warung belakangnya kan warung tuh di belakang sini. Di sini masih ada ya lab. Saya waktu itu kelas 1 di sini kayaknya kelasku ini. Waktu saya kelas 2 atau itu sana. Oh, itu yang di sana. Nah, itu kalau belajar kimia pasti saya berdiri. Dan memang saya selalu ditunjuk setiap pelajaran terakhir ada PR. Begitu ada PR ditunjuk. Masuk pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Sudah langsung ada saat nomor 1 berdiri masih deh sampai selesai ya. Ini kemudian kelas 3. Nah, pada saat itu saya fisika 1 kelas 3. Daftarlah saya Fakultas Kedokteran. Tidak lulus Pak. Saya protes, kenapa saya tidak lulus? Nah, saya cerdas waktu Kuangeton, saya cerdas. Ya kan? Saya bimbingan tes, saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut, saya nasar puasa, ibu bapakku doakan Kak. Saya waktu itu bimbingan tes di Gama College, Macini Sawah. Begitu tes, tidak lulus. Saya protes, ya Allah kenapa kau tidak kasih lulus Kak? Nah, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Temanku lulus, ya kan? Saya jadi ustadz, bukan dokter fisik, tapi dokter psikis. Nah, itu Allah kasih. Jadi jangan, ini pasti disampaikan ke adik-adik. Kau belajar, punya cita-cita, tapi kalau kau tidak capai apa yang kamu mau, berarti ada yang Allah siapkan yang terbaik buat kamu. Iya. Itu yang temanku jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. Mau pulang kok ada deh mahal tiket. Aku bilang, rugi untuk pergi sekolah jauh-jauh di situ, tidak bisa kau lebaran sama orang tua. Saya tidak pernah pusing KIB soal tiket. Kemana-mana, bisnis kelas lagi. Siapa yang belikan? Panitia. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah sangka buruk.
Dulu ada ton cewekku suka di sini. Tuh, ada tuh. Oh, banyak tuh. Coba KIB Lambertus. Tahu Jaki Lambertus? Lambat berterus terang. Begitu dia ketemu Ki, dia kuliah, saya juga kuliah. Saya kasih tahu, sebenarnya saya suka kau dulu itu. Dia bilang, sebenarnya saya juga, kenapa enggak bilang? Saya bilang, ini namanya Lambertus. Tapi Allah kasih, selalu Allah kasih yang terbaik. Jangan sangka buruk, ya. Termasuk suami tak istri tak sekarang. Jangkit bilang, kenapa nih nak jelek istriku? Nah, saya mau yang cantik. Allah Maha tahu mana yang terbaik. Itu yang terbaik. Kenapa nak jelek istriku, Ustaz? Karena Allah tahu. Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama bapak. Kenapa malu? Karena bapak juga jelek. Iya kan? Nah, sudah. Dan sekarang poin kedua yang penting, makna silaturahmi. Maka kata Muhammad SAW, nigi melo ipalampeki umurutna, ipasempoi dan lekna, tertolai dari bara bahaya. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari mara bahaya, hendaklah dia bersilaturahmi. Ini misalnya rumus hidupku. Saya itu berusaha memperkecil kalau bisa tidak punya musuh. Biarkan orang musuhi saya, tapi jangan saya musuhi dia. Kalau orang bilang dia jahat, biar jahatnya dia, urusannya dengan Allah. Saya mau baik kalau dia baik sama saya. Dosanya dia kalau dia penjudi, dia yang tanggung. Yang penting saya baik sama dia. Minimal kalau saya baik sama dia, saya bisa kasih masuk nasihat. Siapa yang mau dimurahkan rezekinya? Terbukti nih, ini. Saya itu tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku banyak warna. Apa? Hari sukalla. Masya Allah. Kalau orang banyak teman, banyak rezeki. Saya berdoa 24 jam minta dimudahkan rezekiku. Tidak mungkin itu turun itu dari langit-langit itu tuang, tidak mungkin. Tiba-tiba ya Allah lapangkan rezekiku, langsung ada uang dari dolar, tidak mungkin. Peleng karton kapang, tidak mungkin. Tapi dari mana itu rezeki? Dari tangan-tangan manusia. Berarti makin banyak temanmu, makin banyak tangan antar rezekimu. Contoh misalnya kalau pika pasar potere sini atau di sana yang di pantai, KIB baru kat turun dari mobil itu ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Martiku, amam misalnya. Ya, pika pasar butuh, "Assalamualaikum Ustaz." Berapa Ji? Ajak Ustaz. Bunga malu ajak Ustaz. Dalam hatiku memang itu kutunggu. Itu banyak teman, banyak rezeki. Termasuk mau pilkada banyak teman. Tapi tetap mau dilicin. Ini pilkada ini menyesatkan. Makanya saya sekarang mana-mana saya ceramah di depan para pejabat, saya minta dikembalikan kepada Undang Dasar 45. Ini yang rusak pilkada kita ini, ya. Pegawai kasihan bingung. Bahkan saya pernah bilang ke sama Menteri Dalam Negeri, tidak ada gunanya itu IPDN. Sekolah mereka kasihan bagaimana, sekolah jadi pemerintah yang baik, menjadi pamong yang baik, tapi begitu dia selesai hanya jadi ajudan pegang-pegang handphone. Padahal mereka itu mestinya jadi kepala dinas dan seterusnya. Tapi hilang semua, lain kali dibahas itu. Yang kedua, tertolak dari bencana. Orang kalau banyak temannya, misal ada yang mau ganggu Ki, tiba-tiba saya kenal baik sama Kaudin, dia bilang, temanku itu sama-sama alumni, jangan kau ganggu. Kalau kau ganggu, saya kau hadapi. Kenapa? Karena saya berteman. Tapi coba kalau aku musuh, ada yang mau ganggu kan, dia bilang kau udah ambak mi. Iya toh, siapa yang banyak temannya tertolak dari bencana. Yang ketiga, setelah murah rezekinya, tertolak dari bencana, panjang umurnya. Apakah panjang umur 100 tahun? Berdoa Ki jangan sampai 110 tahun umur tak. Berdoa Ki jangan sampai 110 tahun. Saya sempat melihat nenekku, saya 104 tahun. Itu laput kulitnya. Biar digigit nyamuk, digosok robek. Memang itu sudah ideal itu kita meninggal 60, 70. Tapi mau Ki meninggal 70? Pasti kita jadul Ustaz. Iya toh? Kenapa kita takut sama meninggal? Karena kita tahu banyak dosa. Coba kalau datang saya malaikat maut tawarika, dan saat sebenarnya kau mati usia 70 tahun pi. Tapi kalau mati kau sekarang kau ampuni semua, dia Allah ampuni semua dosamu. Langsung saya bilang sekarang daripada 70 tahun tidak jelas. Kenapa kita takut mati? Karena kita yakin banyak dosa tak, kurang amal. Nah, yang ketiga tadi,
panjang umurnya. Apakah panjang umur itu jumlahnya, kuantitasnya? Bukan. Apa kualitasnya? Maksudnya apa? Betul 50 tahun di umur hidup, tapi setelah meninggal lewat jadi kuburnya, baik kodong ini. Waktu hidup dia selalu aktif di alumni, dia selalu ada. Doakan nih, bacakan yang Fatihah. 10 tahun meninggal masih diingat, itulah orang umur yang panjang. Tapi kalau kita banyak musuh, jangankan mati, masih hidup kita doakan ke orang sial. Lewat kisah saja, tabrakan lalu mobilnya. Ya, nah ini. Kemudian poin ketiga yang saya menjelaskan, kenapa orang berpecah belah, kenapa orang baku musuh-musuh. Satu, kepentingan kekuasaan. Ketua IKA misalnya, jami dulu pilkada, ketua IKA mu, apa yang kita mau baku musuh? Ketua IKA ini pekerjaan sosial, ya. Jangan ada intrik-intrik mau digunakan pilkada. Kan biasanya itu paguyuban orang gunakan untuk mendapat suara ketika pilkada. Maka politisi kadangkala mau ambil itu untuk digunakan pemilihan suara. Mau jadi bupati baku cambuk, padahal bertahun-tahun berteman, bertahun-tahun sahabat, bahkan berkeluarga. Kenapa kita baper ketika pilkada kekuasaan? Kita juga kadangkala berteman di IKA hanya karena beda calon bupati ta, beda calon wali kota ta, beda calon anggota DPR ta, baku musuki. Nah kasih kok gajinya. Coba lihat itu pilpres kemarin 2024, siapa baku lawan? Prabowo. Lawan siapa? Anies Baswedan. Prabowo wakilnya siapa? Gibran. Anies Baswedan siapa wakilnya? Muhaimin. Setelah menang siapa menang? Prabowo. Siapa menkonya Prabowo? Muhaimin. Kamu baku musuh, apa nih dapat? 2019 siapa baku tanding? Prabowo dengan Jokowi. Baku cambuk di debat, baku hina para tim suksesnya. Siapa yang menang? Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. Kita apa kita apa? Itu biasanya beleng-beleng. Oke, jangan sampai perebutan kekuasaan, bukan kekuasaan namanya, ketua berbekas karena kalah kita gengsi, dikompori sama orang-orang yang memanfaatkan kita. Berjiwa besarlah, merangkul. Tidak ada salahnya Pak Ketua sekarang menelpon yang pihak satu. Jiwa besar, itulah namanya pemimpin, tidak ada gengsi. Saya akan coba mengkomunikasikan apa yang kita mau capai, ya. Kita sama-sama, jangan ada gengsi-gengsian. Ketemu ki hanya karena beda, nah sama-sama ki alumni. Ketemu siapa? Daripada begitu sama-sama ki. Kau mau apa saja, mau apa, yang penting tujuan kita sama. Ya. Ketua telepon yang itu sebelah, saya mohon maaf kalau memang ada kata dan kelakuan saya yang tidak enak. Ayo, untuk kebesaran SMA 4, siapa lagi yang mau perbesar ini? Kita SMA, tidak mungkin SMA 1. Tidak mungkin nih, kita tonji ini jalan cakalang. Iya, nah, itu yang namanya pemimpin. Ngajak orang, ajak 1 kali tidak mau, 2 kali tidak mau, 3 kali ajak. Memang begitu. Orang kalau minta maaf itu kan 3 kali syaratnya. Minta maaf yang pertama, masih tidak mau, minta maaf yang kedua, masih tidak mau, minta maaf yang ketiga. Setelah itu serah diri kepada Allah. Nah itu ya. Kemudian apalagi yang membuat orang biasa berpecah belah? Apa? Gibah, caleper, pacarita salah, mau semua urus urusan orang, biar jilbab orang mau urus. Dia orang pakai jilbab dia sibuk. Lihat itu ibu-ibu kalau begini tuh kumpul itu, tapi mata anak liaki semua temannya. Gitu. Dia tidak gosip tapi baku kopi itu. Apa? Gitu. Orang yang digosip pasti tersinggung. Orang yang digosip, dicerita pasti marah. Dia tidak bisa lawan, dia tidak mau balas karena tidak mau ribut. Tapi akhirnya apa? Jaga jarak. Putuslah silaturahmi. Dan kita cerita, mana ustaz na gosip tong? Itu juga baju waktu nang. Dengar dari belakang, itu juga baju di YouTube. Kenapa? Kesusai kok. Ya kan? Ya, dua.
Yang ketiga yang memutuskan silaturahmi apa itu? Keserakahan. Ya, itu serakah lebih bahaya dari seke. Kalau seke tidak mau dimakan, kalau ini serakah tidak mau dimakan, nak ambil barang orang. Nah, itu serakah bahayanya. Ya. Yang keempat, karena mau dekat maghrib, dengki. Apa itu dengki? Seriati. Apa itu seriati? Tidak bisa tenang lihat orang, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, itu nih dengki. Ini kalau orang dengki Pak, saudara saja bisa dibunuh. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumurnya? Saudaranya. Siapa yang perangi Nabi Muhammad? Abu Lahab, pamannya. Kenapa dengki sama Muhammad? Dia bilang, kenapa tahu si Muhammad? Sukuku lebih mulia dari dia, kata itu Abu Jahal. Dengki. Nah, yang kelima, yang ke berapa? 5 yang bisa merusak persaudaraan. Ya, apa adalah? Ya sudah, nanti pilih kuingnya. Ya, inilah saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pak Kepala Sekolah, tadinya saya sampaikan kepada panitia untuk menghadirkan anak sekolah. Ya, tapi mungkin masih libur Pak ya, besok baru masuk sekolah ya. Besok saya ada di Makassar, kalau saya tidak salah tanggal 27. Saya ada di Makassar tanggal 27 dan 29. Saya berusaha untuk datang pagi hari di sini. Kalau bisa Bapak Kepala Sekolah, saya masih ada ke upacara sekarang. Masih. Saya usahakan datang pada saat upacara, ya. Mereka kumpul, ya. Pada saat itu memberikan motivasi, ya. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kehadiran kita ada berkah. Insyaallah subhanahu.